Udah puluhan kali dibersihin guys, tapi masih aja tetap nunjukin bekas perempuan yang metong berminggu-minggu baru ditemuin. Dan lu tahu, bukan bekasnya doang yang tinggal guys, tapi arwahnya juga tinggal di gedung ini. Jadi bekas lantai ini tuh ada di RSJ Athens, Ohio guys. Pada tahun 1978an, ini tuh RSJ cuma bisa nampung 500 pasien guys. Tapi saat itu pasiennya tuh ada 2000 pasien tuh. Kebayangkan lu gimana kewalahannya. Ini kita awasin aja dulu nih ya, gambar ini kayak nggak enak gitu dilihatnya. Nah karena udah padat, RSJ ini akhirnya bangun gedung lagi nih di sayap kiri guys, yang dijadiin kayak kamar pasien gitu. Pembangunan itu tuh udah bertahun-tahun nggak jadi-jadi guys, sampai akhirnya udah setengah jadi, ditutup gitu aja nggak dipakai. Nah salah satu pasiennya itu ada Margaret Skilling nih. Dia itu pasien yang istimewa ya guys, karena selain dia punya gangguan jiwa, dia juga bisu dan tuli. Udah gitu Margaret ini salah satu pasien yang suka bandel gitu guys. Dia tuh suka kabur dari kamarnya tanpa sebab. Tapi biasanya setelah kabur dari kamarnya tanpa sebab tuh sejam 2 jam dan akhirnya ditemuin lagi. Sampai pada tanggal 1 Desember 1978 Margaret hilang lagi tuh ya guys. Para perawatnya tuh nyariin lagi, tapi berhari-hari itu Margaret nggak ditemuin. Berhubung perawatnya ini pada sibuk banget karena pasiennya yang jumlahnya banyak banget tuh, pencarian Margaret akhirnya ditinggalin gitu aja. Sampai akhirnya tuh 42 hari sejak hilangnya Margaret pada tanggal 12 Januari 1979, itu seorang karyawan cleaning service tuh nyium bau yang gak enak dari ruangan N20 yang ada di gedung baru yang gak dipakai itu guys. Awalnya cuma ngira kayak bangkai tikus kali ya. Tapi pas dia masuk pengen ngebersihin tuh ya, dia malah ngelihat ada badan manusia yang udah nggak pakai baju, terus membusuk sampai cairan badannya itu langsung merembes kemana-mana tuh ya. Yang tadi lo bisa lihat tuh ya, itu cairan yang membekas. Akhirnya mereka tahu itu badannya Margaret yang udah metong dari lama. Perkiraannya nih ya, Margaret itu terkurung di ruangan ini dan dia nggak bisa keluar guys. Dan dia juga nggak bisa minta tolong karena dia kan tuli dan bisu. Sampai akhirnya Margaret nggak makan dan nggak minum, dan akhirnya dia meninggal karena serangan jantung guys. Tergeletak gitu aja tuh di dalam ruangan. Kayak begini nih, ini posisi Margaret meninggoy. Nah lu bisa lihat sendiri nih ya, ini tuh bekas Margaret tuh sampai sini-sini nih guys ya. Ini udah dibersihin berkali-kali nggak hilang-hilang guys. Sampai sekarang pun ini bekasnya masih ada guys. Padahal tuh RSJ juga udah jadi museum. Udah gitu arwahnya si Margaret ini tuh masih sering kelihatan di sekitaran daerah itu. Dia biasanya nunjukin wujudnya dalam kondisi yang kurus kering banget. Udah gitu ngode-ngode gitu loh guys, minta tolong. Dia juga biasanya kelihatan nih dari jendela-jendela ini guys, dari luar. Kasian ya, bukan cuman bekasnya si Margaret yang ketinggalan, tapi arwahnya Margaret juga ketinggalan di rumah sakit ini. Kemarin Kota Gaib Saranjana viral lagi guys, dan banyak dari kalian yang request untuk bahas ini waktu gua live. Jadi foto Kak Devi Ayu ini sempat viral guys, waktu dia foto di Bukit Mamake, Kota Baru, Kalimantan, Desember 2002 lalu guys. Ini kalau lu lihat ya, di belakangnya ini emang ada kayak gedung tinggi berderetan, padahal seharusnya nggak ada. Nah karena tempat foto ini tuh sama kayak Kota Gaib Saranjana, yaitu di Kota Baru, Kalimantan, makanya nih orang-orang pada yakin kalau itu Kota Saranjana yang ketangkep kamera nih, yang ini. Sebenarnya udah banyak banget ya orang-orang yang cerita tentang Kota Saranjana. Mana dia juga ketemu sama orang-orang Saranjana. Tapi gue yakin banget gak banyak dari kalian yang tahu sejarah asal-usulnya Kota Saranjana. Cuma tahu kalau Kota Saranjana itu adalah kota gaib. Padahal Kota Saranjana itu sempat ada di 2 peta dan 1 kamus kuno. Nih Saranjana itu sempat ada di peta buatan Salmon Muller pada tahun 1845 nih ya. Lu lihat sendiri nih, Saranjana ya. Terus 20 tahun setelahnya muncul lagi guys di sini di peta yang dibuat sama Isaac D tahun 1868 nih. Di sini guys nih sebenarnya ini tulisannya Saranjana nih. Saranjana kecil banget ya gue. Nah ini, pokoknya Saranjana itu emang ada di posisi bawah pulau laut lo ya, lo bisa lihat ya Saranjana tulisannya. Terus di kamusnya Peter Johannes Veitch pada tahun 1869 juga disebut nih kampung Saranjana itu ada di bawah pulau laut. Nah orang Kalimantan juga percaya guys kalau Kota Saranjana ini emang ada di salah satu bukit yang ada di desa Oka-Oka, Kota Baru, Kalimantan. Nah tapi Kota Saranjana itu tiba-tiba hilang di peta modern tuh ya. Ini di sini lo nggak bisa lihat guys, serius nggak ada Saranjana. Nah konon pulau laut yang ada di Kalimantan ini dulu dipenuhi sama manusia goib yang masih pakai mantra-mantra begitu.
Pulau Laut ini dulu dipimpin sama Raja Pakurindang yang punya anak dua yang sikapnya itu berbeda. Anak pertama namanya Sambu Batung, dia tuh punya sifat yang terbuka dan baik hati. Sedangkan anak kedua ini namanya Sambu Ranjana, dia punya sifat yang tertutup dan egois. Nah, karena perbedaan ini mereka itu sering berantem sampai puncaknya tuh mereka berantem 7 hari 7 malam dengan mantra saktinya sampai ketahuan sama ayah mereka dan murka tuh ayah mereka memisahkan mereka ke dua arah. Sambu Batung disuruh pergi ke bagian atas Pulau Laut dan memimpin rakyatnya dengan terbuka, gak gaib. Sedangkan Sambu Ranjana dia disuruh pergi ke bawah Pulau Laut dan memimpin rakyatnya dengan goib guys, alias tertutup. Saat dipisahkan kayak gini terjadi bencana besar, gempa, longsor, banjir. Di sini Sambu Batung akhirnya memimpin Pulau Laut di daerah Gunung Sebatung yang sampai sekarang masih ada dan masih ada di peta. Ini karena Sambu Batung itu memilih untuk terbuka ke manusia. Sedangkan Sambu Ranjana itu memimpin Pulau Laut di daerah Gunung Saranjana guys, tapi dia tertutup jadi gaib, nggak bisa dilihat. Nah ini guys, Gunung Sabatung yang sampai sekarang ada. Kalian juga bisa lihat tuh di peta Gunung Sabatung tuh ya, tapi kagak ada Saranjana. Di petanya si Salmon juga lu bisa lihat guys, nih ada Gunung Sebatung. Jadi emang dari dulu Gunung Sebatung itu ada ya, bersampingan sama Saranjana. Tapi tiba-tiba Saranjana hilang gitu aja dan Gunung Sabatung masih ada sampai sekarang. Nah meskipun sifatnya si Sambu Ranjana itu egois, tapi dia berhasil mimpin kota Saranjana sampai peradabannya itu 100 tahun lebih maju daripada kita guys. Mereka katanya punya mobil terbang, terus gedung-gedung tingginya tuh lebih tinggi daripada Jakarta dan penduduknya kaya raya. Nah awal diketahui kota gaib Saranjana itu karena pada tahun 1980 di Jakarta itu ada yang mesen mobil mewah dan alat-alat berat canggih untuk dikirim ke kota Saranjana yang kagak ada di peta. Setelah dicari tahu ternyata Saranjana itu pernah ada di peta dan ada legendanya. Itulah kenapa orang-orang makin percaya kalau kota Saranjana itu beneran ada dan sibuk nyari kebenarannya, dan juga ada yang pengen masuk ke kota mewah Saranjana itu guys. Nah begitu pembahasan kota Saranjana. Kalau menurut lu foto Kak Devi tadi itu beneran kota Saranjana nggak sih?